wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita baca doa. Silakan Ketua Kelas Mas Fatan dipimpin terlebih dulu. Baik, sebelum pembelajaran ini kita mulai, berdoa di persilakan. Cukup. Teman-teman hari ini siapa yang gak masuk sekolah? Hadir semua. Alhamdulillah ya kalau hadir semua. Oke, karena hari ini adalah pembelajaran kimia, barang-barang yang tidak dipergunakan selama pembelajaran tolong dimasukkan ke dalam tas terlebih dahulu ya, atau ke dalam loker. Oke teman-teman, nih sebelum mulai pembelajaran ibu ada pertanyaan. Biasanya teman-teman kalau habis olahraga itu merasa seperti apa? Capek, ngos-ngosan. Nah biasanya teman-teman untuk meredakan capek ngos-ngosan itu apa yang teman-teman lakuin? Istirahat, minum, ya. Sini olahraga, capek pasti minum ya. Nah, teman-teman udah tahu dong apa aja kandungan yang ada di dalam air? H2O ya, atomnya itu ya ada H dan ada O. Nah, teman-teman ini berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya nih minggu kemarin, teman-teman masih ingat gak pembelajaran kita di minggu kemarin? Tentang apa? Lupa, tentang ikatan ionik. Ada yang masih ingat ikatan ionik itu apa? Deliza? Ya, ikatan yang terjadi karena serah terima elektron. Nah, teman-teman, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu teman-teman akan mengetahui apa sih itu ikatan kovalen, jenis-jenisnya dan juga sifatnya. Oke, nah teman-teman, apa sih pengaruhnya ini H2O dengan materi kita hari ini? Nah, jadi teman-teman, atom H itu mempunyai nomor atom berapa? 1. Oke, nah ini elektron valensinya 1. Nah, atom O memiliki nomor atom 8. Nah, ini elektron valensinya 2, 6. Nah, di sini ini bentuk secara struktur Lewisnya. Nah, ini yang atom O. Ibu kasih perbedaan. Nah, di sini karena atom H memiliki 1 elektron valensi yang tidak berikatan dan atom O memiliki 2 elektron valensi yang tidak berikatan. Nah, maka untuk stabil mereka itu akan bergabung teman-teman, akan serah terima pasangan jadi pemakaian elektron secara bersama. Jadi di sini atom H itu memenuhi kaidah duplet dan atom O ini memenuhi kaidah oktet. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang ikatan kovalen. Jadi sebenarnya apa sih ikatan kovalen itu? Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron. Nah, ikatan kovalen itu bisa terjadi teman-teman karena dari kedua unsurnya ini, dari kedua atomnya itu saling memberikan gitu ya. Jadi, nah di sini ikatan kovalen juga ada 3 teman-teman. Ada yang tunggal, ada yang rangkap 2, dan juga ada yang rangkap 3. Nah, di sini tunggal berarti terdiri dari sepasang elektron bersama.
Kalau yang rangkap 2 berarti terdiri dari 2 pasang. Kalau yang rangkap 3 berarti terdiri dari 3 pasang elektron bersama. Nah, di sini teman-teman, contohnya untuk yang tunggal itu ada H2. Nomor atom H berapa? 1. Satu. Nah, ini elektron valensinya 1. Nah, ini ikatan yang terjadi tunggal ya. Kalau yang 2, rangkap 2, contoh O2 atau oksigen. Nah, nomor atom O berapa teman-teman? 8. 2 elektron valensinya. Nah, ini nanti jadinya perikatan rangkap 2. Kalau yang 3 itu contohnya kita ada N3. Nomor atom N, ada yang tahu berapa? 7. Nah, coba teman-teman, elektron valensinya berapa? 2, 5. Oke. Ini rangkap 3. Nah, teman-teman pasti di sini bertanya-tanya ya, apa sih maksudnya X titik yang seperti ini? Nah, ini teman-teman, itu ada pembentukan ikatan kovalen. Nah, di mana di sini kita itu menggunakan yang namanya struktur Lewis. Nah, ini namanya teman-teman struktur Lewis. Jadi, dia itu menunjukkan elektron valensi. Nah, itu bisa berbentuk titik, silang, ataupun bulatan kecil. Oh ya teman-teman, ikatan kovalen itu terbentuk dari atom non-logam dan juga atom non-logam. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Paham? Paham, Bu. Oke. Nah, yang kedua itu ada yang namanya ikatan pindah di sini aja teman-teman. Ada yang namanya ikatan kovalen koordinasi. Nah, teman-teman, ini juga sama, terjadi pemakaian elektron secara bersama. Nah, tetapi di ikatan kovalen koordinasi ini hanya salah satu atomnya saja yang memberikan pasangan ke atom yang lainnya. Nah, ini contohnya itu ada SO3. Ada yang tahu teman-teman nomor atom S berapa? Dilihat tabel periodiknya. 16. Oke. Nah, di sini elektron valensinya bisa bantu Ibu 2 8. Sisa berapa? 6. Oke. Nah, yang O nomor atomnya 8. Elektron valensinya 2 sama 6. Oke.
Nah, teman-teman, yang dimaksud ikatan kovalen koordinasi itu ini. Nah, maksudnya itu nah, jadi yang berikatan kovalen, nah ini ikatan kovalennya, nah ini ikatan kovalen koordinasinya, ini PEB. Teman-teman. Selanjutnya itu ada senyawa kovalen polar dan non polar. Oke. Nah, senyawa kovalen polar ini itu yang memiliki kutub positif dan negatif. Oke. Nah, teman-teman, biasanya nih ciri-ciri dari kovalen polar itu yang pertama adanya perbedaan keelektronegatifan. Jadi semakin besar perbedaan, maka semakin besar sifat kepolarannya. Nah, teman-teman, keelektronegatifan itu merupakan ini ya, suatu kemungkinan untuk atom itu. Jadi keelektronegatifan itu kemungkinan atom itu untuk menarik elektron. Nah, jadi ciri yang kedua itu ada biasanya terdiri dari dua atom yang berbeda. Contohnya di sini ada HCl dan HBr. Nah, untuk yang senyawa kovalen nonpolar itu merupakan ikatan kovalen yang pasangan elektron ikatannya itu tarik menarik dengan kuat antar atom lainnya. Nah, cirinya teman-teman, kalau dari atom kovalen nonpolar itu yang pertama, kebalikan ya dari sini, tidak terdapat perbedaan keelektronegatifan. Yang kedua, biasanya terdiri dari atom yang sama atau atom yang sejenis. Contohnya di sini ada H2, Cl2. Oke, nah teman-teman, biasanya senyawa kovalen polar itu memiliki sifat yang pertama itu mudah larut dalam pelarut polar atau air. Yang kedua itu dapat menghantarkan arus listrik. Ini dalam kondisi larutan ya teman-teman, dalam bentuknya larutan. Nah, yang ketiga itu biasanya titik didihnya rendah. Untuk senyawa kovalen nonpolar sifatnya ini kebalikan ya teman-teman dari sifat yang
kovalen polar. Oke, cukup sekian materi dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.